Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Tasya Kurnia Natali dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah dengan NIM 241030800078. Tugas ini dibuat untuk memenuhi nilai mata kuliah Ulumul Hadis. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang hadis pada periode sahabat dan tabi'in. Selamat menonton. Nah, kemudian di sini ada poin-poin pembahasan yang akan dibahas pada materi ini. Yang pertama, tentang pengertian sahabat dan tabi'in. Yang kedua, periwayatan hadis pada masa sahabat. Dan yang terakhir, periwayatan hadis pada masa tabi'in. Untuk pembahasan poin pertama, yaitu tentang pengertian sahabat dan tabi'in. Menurut pendapat Muhammad Jamal Al-Din Al-Qasimi, sahabat adalah orang yang pernah bertemu Nabi Muhammad SAW, walaupun sesaat dalam keadaan beriman kepadanya, baik meriwayatkan hadis dari beliau ataupun tidak. Sedangkan tabi'in adalah orang yang pernah berjumpa dengan sahabat dan dalam keadaan beriman, serta meninggalkan dalam keadaan beriman juga. Poin selanjutnya yang aku bahas adalah tentang periwayatan hadis pada masa sahabat. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, sahabat tidak bisa lagi mendengarkan perkataan dan melihat tindakan beliau secara langsung. Kepada umatnya, beliau Nabi Muhammad SAW meninggalkan dua pegangan hidup, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Para sahabat yang meneruskan kepemimpinan setelah Nabi wafat dapat dikenal dengan sebutan Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Menurut Muhammad bin Ahmad Al-Azhabi, Abu Bakar adalah sahabat Nabi yang pertama menunjukkan kehati-hatian dalam periwayatan hadis. Hal ini terlihat ketika ia menghadapi kasus waris nenek yang meminta hak dari harta cucunya. Abu Bakar menjawab bahwa tidak ada petunjuk Al-Quran atau praktik Nabi yang memberikan bagian harta waris kepada nenek. Ia bertanya kepada para sahabat dan Al-Mughirah menyatakan bahwa Nabi pernah memberikan seperempat bagian waris kepada nenek. Kasus ini menunjukkan bahwa Abu Bakar tidak langsung menerima riwayat hadis tanpa memeriksa periwayatannya dan meminta saksi. Selain itu, Abu Bakar juga sedikit meriwayatkan hadis karena kesibukan saat menjabat khalifah dan kebutuhan akan hadis pada waktu itu tidak sebanyak di waktu setelahnya. Sahabat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dikenal hati-hati dalam menerima hadis. Ia hanya menerima riwayat dari Ubay bin Ka'ab setelah mendapat konfirmasi dari sahabat lain seperti Abu Dzar. Umar menjelaskan bahwa ia tidak menuduh Ubay berdusta, namun ingin berhati-hati dalam meriwayatkan hadis Nabi. Larangan Umar tidak berarti ia melarang periwayatan hadis, melainkan untuk mendorong kehati-hatian periwayatan dan menjaga perhatian terhadap Al-Quran. Beberapa ahli hadis menyatakan bahwa Abu Bakar dan Umar menerima hadis tidak ada saksi atau periwayatan siap bersumpah. Umar juga menerima hadis dari satu periwayatan tanpa saksi, termasuk dari Aisyah. Hingga wafatnya banyak hadis belum tersebar. Baru pada masa Utsman bin Affan periwayatan hadis diperluas. Periwayatan hadis pada masa Utsman bin Affan. Kebijakan Utsman tentang periwayatan hadis mirip dengan yang dilakukan oleh kedua khalifah sebelumnya, tetapi tidak setegas Umar bin Khattab. Dalam kesempatan khutbah, Utsman meminta sahabat untuk tidak banyak meriwayatkan hadis. Dengar pada masa Abu Bakar dan Umar. Ini menunjukkan pengakuan Utsman atas kehati-hatian kedua khalifah atas meriwayatkan hadis tersebut. Periwayatan hadis pada masa Ali bin Abi Thalib. Khalifah Ali bin Abi Thalib dalam meriwayatkan hadis tidak jauh berbeda dengan periwayatan pada masa sahabat sebelumnya, yaitu tetap menaruh kehati-hatian dalam meriwayatkan hadis. Ali bin Abi Thalib bersedia menerima hadis apabila periwayatan hadis berani mengucapkan sumpah, bahkan hadis tersebut benar-benar berasal dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian masuk pada pembahasan yang ketiga,
yaitu periwayatan hadis pada masa tabi'in. Pada masa ini, Al-Quran telah dikumpulkan dalam satu mushaf, sehingga tidak ada lagi kekhawatiran tercampurnya Al-Quran dan hadis. Selama periode Al-Khulafaur Rasyidin, khususnya di masa Khalifah Utsman bin Affan, para sahabat ahli hadis menyebar ke berbagai wilayah kekuasaan Islam. Ini memungkinkan para tabi'in untuk mempelajari hadis dari mereka, sehingga hadis pun tersebar ke berbagai daerah, tidak hanya di Madinah. Penyebaran hadis di berbagai daerah. Hadis-hadis yang tersebar di berbagai daerah diantaranya yaitu yang pertama terdapat di daerah Madinah dengan tokoh dari kalangan sahabat yaitu Aisyah, Abu Hurairah, Ibnu Umar, dan lain-lain. Dari kalangan tabi'in terdapat Sa'id Ibnu Musayyib dan Umar bin Zubair. Di daerah Mekah dari kalangan sahabat terdapat Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Sa'id. Kemudian dari kalangan tabi'in terdapat Mujahid Ibnu Jabir dan Ikramah Maula Ibnu Abbas. Di daerah Kufah dari kalangan sahabat terdapat Abdullah Ibnu Mas'ud dan Salman Al-Farisi. Kemudian dari kalangan tabi'in terdapat Masruq Ibnu Al-Ajda dan Syuraih Ibnu Al-Haris. Kemudian yang keempat di daerah Syam dari kalangan sahabat Mu'adz Ibnu Jabal, Abu Al-Darda. Kemudian dari kalangan tabi'in terdapat Abu Idris dan Makhlul Ibnu Abi Muslim. Kemudian yang terakhir terdapat di daerah Mesir, yaitu dari kalangan sahabat terdapat Abdullah Ibnu Amr Al-Ash, kemudian Uqban Ibnu Amir. Kemudian dari kalangan tabi'in terdapat Yazid Ibnu Abi Hurairah, Abu Basrah Al-Ghifari. Berikut merupakan contoh hadis pada masa sahabat dan tabi'in. Tetapi sebelumnya di sini saya hanya mencantumkan hadis pada masa sahabat, yaitu dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Riwayat Tirmidzi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, termasuk kesempurnaan Islam seseorang yaitu ia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Riwayat Al-Tirmidzi. Nah, dari semua pembahasan yang telah saya bahas dapat disimpulkan bahwa yang pertama, para sahabat seperti yang dilakukan oleh Khulafaur Rasyidin selalu berhati-hati dalam menerima riwayat. Yang kedua, para sahabat meneliti periwayat dan isi riwayat. Yang ketiga, para sahabat meminta saksi dalam periwayatan hadis. 4. Para sahabat seperti yang dipelopori Ali bin Abi Thalib meminta sumpah dari periwayatan. Yang kelima, para sahabat menerima riwayat dari orang terpercaya. Dan yang terakhir, ada penerimaan riwayat tanpa pengecekan karena mereka memiliki keyakinan atau agama yang kuat. Sekian pembahasan yang dapat saya paparkan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.